Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 24782009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab 11, yaitu analisis regresi. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar analisis regresi linear. Terus yang kedua mampu mengidentifikasikan variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga mampu membangun model regresi linear berganda. Yang keempat menganalisis hasil output regresi. Yang kelima melakukan uji asumsi klasik, dan yang keenam menarik kesimpulan dan interpretasi. Jadi di sini analisis regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel lebih variabel yaitu independen. Kalau untuk regresi linear berganda yaitu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi di sini untuk langkah yang pertama yaitu pemilihan dataset. Karena saya absen 8 yaitu masuk ke dataset coffee production and export. Dataset yang saya gunakan ini yaitu berisi informasi tentang produksi kopi, skor kualitas kopi, lokasi kebun kopi, serta karakteristik produksi lainnya. Jadi dataset ini sangat cocok digunakan untuk analisis regresi karena memiliki kombinasi variabel numerik yang dapat dijadikan prediktor untuk melihat faktor apa saja yang memengaruhi jumlah produksi kopi. Untuk lakukan tahapan analisis regresi, jadi di sini saya sudah melakukan labnya, yaitu pada praktikum 11 ini. Untuk yang pertama yaitu persiapan dan load dataset. Yaitu yang pertama ini di sini saya mengimport library-nya terlebih dahulu. Yaitu di sini ada import pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn untuk memproses data dan membuat visualisasinya. Kemudian di sini saya yang pastinya memuat dataset coffee.csv ini ke dalam data frame bernama df agar dibaca. Terus untuk memahami struktur data, saya menampilkan 5 baris pertama, yaitu menggunakan df head 5 ini, dan ini adalah 5 baris pertamanya. Untuk dataset ada seperti ini isinya. Ini dia. Ini adalah kolom-kolomnya, dan ini 5 baris datasetnya. Kemudian ada ukuran dataset, yaitu ukurannya di sini dapat kita lihat jumlah barisnya yaitu 989 dan jumlah kolomnya 23. Terus ini adalah info dataset. Untuk melihat nama kolom, tipe data, serta di sini ada non-null. Kolom ini ada untuk melihat apakah ada missing value atau tidak. Jadi tahapan ini penting agar kita memahami struktur awal dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Kemudian di sini yaitu pemilihan variabel y dan x, yaitu variabel untuk regresi. Jadi variabel dependen atau variabel y adalah variabel yang akan diprediksi. Pada analisis data ini, saya memilih untuk variabel dependennya yaitu data production number of bags ini, yaitu jumlah produksi kopi dalam satuan bags. Jadi variabel ini sangat cocok menjadi Y karena jumlah produksi merupakan output utama yang ingin kita lihat pengaruhnya dari berbagai faktor produksi dan kualitas kopi. Kemudian di sini ada variabel independen,
yaitu 4 variabel yang diduga untuk memengaruhi Y. Di sini saya memilih 4 variabel, yaitu ada yang pertama data production base weight, yaitu ini berat tiap bag copy. Jadi logikanya itu semakin besar berat per bag, semakin besar juga total produksinya. Kemudian ada data .score .total. Ini adalah skor kualitas keseluruhan. Jadi kualitas kopi yang lebih baik bisa memengaruhi nilai produksi dan permintaan. Yang ketiga ada location .altitude .average, yaitu ketinggian wilayah kebun kopi. Altitude ini berpengaruh pada kualitas dan kuantitas panen. Lalu yang keempat, di sini ada year, yaitu tahun produksi. Variabel ini sangat penting untuk melihat tren produksi dari tahun ke tahun. Jadi keempat variabel ini dipilih karena secara logis berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi. Setelah itu saya di sini menampilkan 5 baris pertama dari variabel X untuk memastikan datanya sudah benar. Ini ada 5 baris pertamanya dari data production bag weight, data score total, location altitude, average, dan year. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu pembersihan data. Jadi pada tahap yang ketiga ini dicek apakah ada missing value-nya dan apakah ada outlier-nya. Jika ada, maka di sini akan ditangani karena keduanya ini penting supaya model regresi ini menjadi lebih akurat. Untuk pada bagian yang 3A, di sini kan mengecek missing value. Jadi untuk 3A ini, pada tahap ini saya mengecek apakah dataset memiliki missing value atau tidak. Tetapi hasilnya yaitu dapat kita lihat pada yang bagian ini dia outputnya. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Terus ini untuk mengecek missing value, lalu ini mengecek outlier-nya apakah ada atau tidak, lalu ditangani outlier-nya menggunakan ini kalau di bagian sini deteksi outlier-nya menggunakan box plot, sedangkan pada penanganannya ini winsorizing, yaitu menggunakan teknik winsorizing, yaitu outlier-nya dipotong menjadi nilai batas lower atau upper. Terus pada bagian 3D ini disimpan data bersihnya. Jadi setelah dilakukan missing value, pembersihan missing value dan outlier, maka datanya akan disimpan. Ini adalah hasil outputnya. Untuk pada yang bagian missing value, yaitu dapat kita lihat di sini saat dicek, yaitu hit missing value ini sebelum dari heat map ini terlihat bahwa seluruh kolom ini berwarna seperti putih pink gitu ya, pink yang kurang terang. Tapi ini artinya ini bersih outlier missing value-nya, karena artinya tidak ada data yang hilang. Tapi sebagai langkah antisipasi, maka tetap saya isi missing value-nya menggunakan median. Di sini dapat kita lihat untuk gambar yang sebelum dan sesudah sama-sama kosong karena tidak ada missing value. Lalu untuk pada bagian outlier, yaitu box plot sebelum penanganan outlier, di sini dari box plot ini terlihat banyak titik-titik yang keluar dari area box ini ya. Ini di sini pada bagian ini di sini.
Jadi titik-titik ini adalah outlier atau data yang terlalu ekstrim. Contohnya altitude ini ada yang mencapai lebih dari 175.000, yaitu ini 180.000, yang tidak mungkin untuk ketinggian kebun kopi. Jadi outlier seperti ini harus dibersihkan agar tidak merusak model regresi. Lalu di sini boxplot setelah penanganan outlier. Jadi menggunakan teknik Winsor raising. Jika nilainya terlalu kecil maka dibuat batas bawah, jika terlalu besar dibuat batas atasnya. Ini tidak dihapus, hanya disesuaikan supaya lebih masuk akal gitu. Jadi di sini tidak ada lagi titik-titik jauh di luar box. Altitude-nya sudah kembali ke angka realistis, yaitu mulai dari altitude ini 0 sampai 2500. Kemudian produksi, back wake, dan skor juga menjadi lebih stabil, dan data menjadi lebih rapi dan siap dipakai untuk ke regresi. Jadi dengan data ini model regresi ini akan menjadi lebih stabil dan akurat. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu statistik deskriptif. Pada tahap ini yaitu mengatur format angka supaya angka desimal tampil menjadi 2 angka belakang koma. Misalnya di sini misalnya pada di sini saya ambil contoh saja 45,3592 menjadi 45,36. Jadi outputnya ini lebih bersih dan mudah dibaca. Di sini jadi pada bagian yang paling penting yaitu perintah describe ini, yaitu akan menampilkan statistik deskriptif dari setiap kolom numerik. Jadi di sini dapat kita lihat ini ada count, yaitu count ini adalah jumlah data, yaitu 989 baris. Jadi ini sama semua karena tidak ada missing value. Lalu di sini ada mean, yaitu nilai rata-rata, bagaimana rata-rata produksi back wake, altitude, score, dan seterusnya. Lalu ada STD, yaitu standar deviasi, seberapa besar variasi atau penyebaran datanya. Lalu di sini ada mean, minimal, nilai minimum, berapa nilai terkecil untuk variabel di setiap variabel. Lalu ini ada 25%, yaitu kuartil pertama, 50% yaitu nilai tengahnya, 75% yaitu kuartil ketiga. Ini untuk melihat distribusi data, dan maksimum ini adalah nilai maksimum setelah pembersihan outlier. Jadi nilai maksimum ini menjadi lebih masuk akal. Jadi setelah data dibersihkan, saya menampilkan India statistik deskriptif menggunakan fungsi describe. Ini juga diatur agar angka di tampilan dengan 2 angka di belakang koma menjadi lebih rapi. Lalu untuk tahap yang kelima yaitu untuk korelasi. Pada tahap ini saya membuat heatmap korelasi, yaitu untuk melihat hubungan antar variabel. Di sini dapat kita lihat warna biru tua ini menunjukkan korelasi yang tinggi, yaitu angka 1 ini. Sedangkan warna biru muda yaitu yang paling muda itu 0,06 ya. 0,06, 0,07 juga ini. Ini menunjukkan korelasi yang rendah. Jadi dari hasil heatmap terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel relatif rendah, berada di bawah 0,4 ya.
Hal ini artinya tidak ada multikolinearitas atau hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Jadi korelasi antara variabel independen dan variabel dependen ini juga cenderung lemah, tetapi masih digunakan untuk model regresi karena data dunia nyata sering memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat. Untuk tahap yang keenam, yaitu regresi linear berganda, pada tahap ini dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan metode OLS. Jadi yang pertama yaitu dipisahkan terlebih dahulu variabel Y dan X-nya, lalu menambahkan konstanta untuk interpretasinya, intercept. Di sini ditambahkan konstanta intercept, lalu dibangun model OLS-nya dan ditampilkan hasil analisis regresinya. Jadi di sini dapat kita lihat dari output summary terlihat bahwa nilai R, ini ada R squared ini sebesar 0,06 yang menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan 6% variasi produksi kopi. Jadi beberapa variabel terlihat seperti bake wake, di sini ya untuk yang bake wake, altitude dan year ini memiliki p-value di bawah 0,05 ini. P-value ya kan. Sebentar. Ya ini di bawah 0,05 sehingga signifikan mengaruhi produksi. Sementara total skor ini total skor gimana ya, total skor ini jadi hasil summary-nya terus kalau nilai prop F static yang ini adalah 15,78 yang sangat kecil, menunjukkan bahwa model regresi ini secara keseluruhan ini signifikan. Jadi di sini juga ada nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1,76 Durbin-Watson. Jadi seperti itu yang menunjukkan tidak ada autokorelasi dalam residual. Jadi sebentar. Kalau ini kan R squared ini artinya 6% dari variasi Y bisa dijelaskan oleh X. Artinya hubungan antar variabel lemah ini nih normal dalam data dunia nyata gitu. Terus kalau di sini ada koefisien di sini ini menunjukkan naik turunnya nilai Y ketika salah satu X naik satuan maka di sini contohnya ada data production yaitu 0,4645. Ini artinya setiap kenaikan 1 kg bake wake yaitu produksinya naik 0,46 bags. Kemudian di sini ada nilai P value. Ini dia. Ini P value-nya.
P-value ini yaitu uji signifikan, yaitu uji T. Jika P-value-nya 0, kurang dari 0,05, maka variabel yang signifikan pada model ini seperti back wake, yaitu ada back wake 0,0. Ini back wake 0,00, altitude ini ada 0,29 dan year ini 0,00. Ini variabel yang tidak signifikan. Jadi kalau total skornya 0,560 artinya total skor tidak berpengaruh pada produksi. Lalu di sini ada uji F, yaitu pada bagian ini ya, prop static ini 159E12 karena nilainya sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05. Jadi model regresi ini secara keseluruhan signifikan, artinya variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Lalu di sini ada Darwin-Watson 1,760. Ini karena kalau 2 itu kan tidak ada autokorelasi. Jadi kalau 1,76 ini mendekati 2 yaitu artinya aman. Selanjutnya untuk yang 7A yaitu uji normalitas residual. Jadi di sini untuk menguji normalitas residualnya yaitu ada histogram residual, terus Kiki plot residualnya. Jadi pada histogram residual ini grafik ini tidak berbentuk lonceng, jadi yang mulus gitu. Ini kan seperti ini hasilnya. Jadi residual ini menyebar di beberapa puncak, artinya distribusi residual tidak normal sempurna. Ada long tail yaitu ekor panjang ke kanan, ini yaitu indikasi skewness atau kemancingan. Jadi pada histogram residual ini terlihat bahwa pola distribusi belum sepenuhnya mengikuti bentuk kurva normal. Distribusi ini masih memiliki beberapa puncak dan ekor panjang di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa residual belum benar-benar berdistribusi normal. Lalu untuk yang Kiki plot residual ini kan ada titik-titik yang mengikuti garis merah, yaitu adalah residual normal. Terus kalau dia menyimpang jauh maka residualnya itu tidak normal. Jadi pada gambar ini bagian tengah titik-titik ini cukup mengikuti garis, berarti normal di tengah. Namun pada ujung kanan, yaitu kirinya ini menjauh dari garis merah, ini menunjukkan tidak normal pada ekor. Jadi ada deviasi yang kuat pada quantile tinggi atau outlier atau distribusi beratnya sebelah. Jadi pada Kiki plot ini terlihat bahwa titik-titik residual ini tidak sepenuhnya mengikuti garis merah, yaitu tetapi bagian ujung terutama sisi kanan ini titik-titik naik cukup jauh dari garis. Ini mengindikasikan bahwa residual tidak normal sempurna, khususnya pada nilai-nilai ekstrim. Jadi kesimpulan dari uji normalitas ini bahwa berdasarkan histogram dan Kiki plot dapat disimpulkan bahwa residual tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Meski demikian, penyimpangan ini masih umum ditemukan dalam data real dan model regresi tetap dapat digunakan untuk tujuan interpretasi dan prediksi. Kemudian langkah yang uji multikolinearitas atau PIV, yaitu dalam regresi linear berganda kita harus memastikan variabel X tidak saling berkorelasi sangat tinggi. Kalau multikolinearitasnya terjadi, maka koefisien regresinya tidak stabil.
modelnya menjadi tidak akurat dan interpretasinya menjadi salah, maka kita harus menghitung PIV-nya, yaitu variance inflation factor. Jadi di sini nilai PIV-nya yaitu untuk kalau PIV 1 ini tidak ada korelasi, kalau PIV-nya kurang dari 5 ini aman, korelasinya rendah. Terus kalau 5 sampai 10 ini mulai bermasalah. Terus kalau yang PIV-nya lebih dari 10 maka berbahaya. Terus berdasarkan data ini pada tahap ini kan jadi digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen ini saling berkorelasi terlalu tinggi. Jadi semakin besar nilai PIV-nya, maka semakin besar multikolinearitas. Dari hasil perhitungan, seluruh variabel ini memiliki nilai PIV di bawah 5. Ini jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang akan digunakan. Tetapi pada data skor total ini lebih dari 5 ya, 1543. Dan di sini year ini berarti ini hanya 2 saja yang di bawah 5. Lalu di sini uji 7C yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu untuk uji ini dapat kita lihat berdasarkan grafik residualnya vs fitted plot ini. Residual ini menyebar di sekitar garis 0 tanpa pola tertentu, jadi tidak terlihat pola kipas atau pola yang membentuk kurva, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas yang serius. Jadi model regresi ini cukup memenuhi asumsi homoskedastisitas. Lalu untuk uji autokorelasinya, jadi pada tahap ini dilakukan uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson. Ini nilai Durbin-Watsonnya yaitu berada pada jika nilai Durbin-Watsonnya berada pada rentang 0 sampai 4, di mana nilai 2 mendekati menunjukkan tidak ada autokorelasi. Di sini kan hasil perhitungannya yaitu 1,76 ya, sekian ini. Jadi nilai ini berada dalam rentang aman yaitu 1,5 sehingga 2,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi residual dan asumsi independensi error terpenuhi. Lalu untuk yang prediksi, ini fungsi setiap bagian ini artinya apa? Jadi nilai koefisien regresi ini menunjukkan fungsi yang menunjukkan arah hubungan, yaitu positif atau negatifnya. Jadi menunjukkan besar pengaruh tiap variabel. Jadi untuk back weight ini kan 0,46, jadi setiap kenaikan 1 unit berat karung meningkat 0,46. Terus di sini ada prediksi Y, jadi model ini memprediksi beberapa jumlah karung kopi berdasarkan X. Terus di sini ada hitung residualnya, yaitu selisih antara nilai aktual prediksi. Jadi residual itu Y aktual dikurang Y prediksi. Ini digunakan untuk mengukur seberapa akurat model dan mengecek asumsi klasiknya. Jika residual negatif, maka model ini melebihkan prediksi. Jika residual positif, model meremehkan prediksi ininya hasilnya. Untuk baris yang pertama,
Model ini memprediksi yaitu ada 106 tapi aslinya hanya 25 dan kelebihan 81. Jadi pada tahap ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel yang paling berpengaruh, terus prediksi nilai Y ini hasil modelnya, residual ini adalah kesalahan model. Lalu di sini ada visualisasi, yaitu dari gambar ini banyak titik yang tidak berada di garis yang lurus. Berarti prediksi model jauh dari nilai aktual. Terus titik-titik ini juga menyebar sangat luas ke arah vertikal. Model regresi tidak menangkap pola data dengan baik. Jadi terlihat beberapa klaster, banyak titik-titik yang menumpuk antar rentang dapat kita lihat ini ya pada bagian sini. Ini menumpuk sekitar 300-an, terus prediksinya tetap di range. Ini artinya data produksi memiliki rentang yang besar 0,600 base, tetapi model hanya memprediksi dalam rentang sempit. Jadi grafik prediksi vs aktual ini kan untuk melihat apakah model mampu memprediksi nilai Y dengan baik. Pada grafik ini, titik-titik seharusnya membentuk garis diagonal jika prediksinya akurat, namun pada hasil grafik terlihat bahwa titik-titiknya menyebar luas dan tidak mengikuti garis lurus apapun. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi kurang akurat dalam memprediksi jumlah produksi kopi. Jadi model ini cenderung menghasilkan prediksi di kisaran 80 hingga 200 meskipun nilai aktualnya berada pada rentang 0 hingga 600, artinya hubungan antara variabel independen dan jumlah produksi kopi sangat lemah sehingga prediksi model tidak terlalu baik. Mungkin cukup sekian untuk lab yang ini, lab 11 analisis agresinya saya sudah menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pada praktikum saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.